Jumlah warga jemaat kita per Desember kemarin 3.903 jiwa. 3.900 jiwa. Dan perlu diketahui, jemaat yang sebanyak itu sampai saat ini masih beribadah ke HKBP Serang. Dan itu yang perlu kami sampaikan, dan ini menjadi alasan utama berdirinya pembangunan gereja di Cilegon. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan satu berita yang lagi viral, di mana pendeta HKBP yang ada di Cilegon itu memberikan sebuah fakta yang terjadi kenapa ya mereka itu ambisi untuk mendirikan gereja di Cilegon, dan mereka sudah memenuhi syarat ya. Mereka sudah minta tanda tangan masyarakat sesuai dengan SKB 2 Menteri, dan juga mereka sudah punya lahan khusus untuk pendirian gereja, dan di tanah itu sudah diizinkan juga untuk mendirikan sebuah gereja. Nah teman-teman sekalian, ternyata jumlah orang-orang Kristen yang ada di kota Cilegon saja itu ada 3.903 jiwa. Bayangkan itu teman-teman sekalian. Dan selama ini mereka pergi beribadah di HKBP di kota Serang. Bayangkan itu teman-teman sekalian. Mereka harus menempuh jarak ya dari Cilegon ke kota Serang yang ada gereja HKBP sekitar 50 kilo, dan rata-rata jemaat belum punya kendaraan. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat kemarin di berita juga bahwa mereka beribadah di keluarga, tetapi ada teror, ada ancaman-ancaman terhadap tuan rumah, sehingga mereka tidak melaksanakan ibadah rumah tangga. Nah teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana perjuangan daripada pendeta dan juga ketua panitia, dan tentu saja doa-doa orang-orang Kristen yang ada di kota Cilegon. Mari kita langsung cek videonya berikut ini. Kami hadir di tempat ini untuk bertemu dengan Pak Wali Kota dalam rangka memberikan pemberitahuan dan informasi dan berkas terkait dengan permohonan kami dalam rangka pembangunan rumah ibadah, yaitu gereja HKBP Maranatha Cilegon. Hari ini sudah kami serahkan di kantor ini, seperti itu. Nah, secara khusus soal tentang gereja HKBP Maranatha Cilegon, tahun ini sudah genap berusia 25 tahun. Tepatnya itu 24 April 1997. Jumlah warga jemaat kita per Desember kemarin 3.903 jiwa. 3.900 jiwa. Dan perlu diketahui, jemaat yang sebanyak itu sampai saat ini masih beribadah ke HKBP Serang. Dan itu yang perlu kami sampaikan, dan ini menjadi alasan utama berdirinya pembangunan gereja di Cilegon, di mana ibadah HKBP di Serang itu per saat ini dipakai 9 kali ibadah. 9 shift, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 19 malam, seperti itu. Jadi kita dibagi slotnya itu, Maranatha itu Cilegon itu dapat jam 8 pagi. Nah,
jarak tempuh dari Cilegon yang paling ujung itu di Salira, Anyer, kita tahu 50-an kilometer. Betapa susahnya, sulitnya akomodasi, transportasi, biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaat kita yang notabene belum semua memiliki kendaraan seperti itu. Nah, jadi dan persoalan yang lebih serius sebenarnya, ini yang perlu saya sampaikan juga kepada pemerintah, kepada Pak Wali Kota, para pengampu pemerintahan di kota ini, dan juga mungkin kepada saudara-saudara saya yang saya hormati, bapak-bapak, para alim ulama, para kiai, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Persoalan yang sangat serius bagi kami, ketika tidak adanya rumah ibadah ini, maka pembinaan iman, pembinaan rohani, mental spiritualitas tentu tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Kita tahu peribadahan itu sesuai dengan iman percaya kita adalah tempat sentral strategis untuk mencetak anak-anak bangsa yang beriman sesuai dengan agamanya. Dan tentunya juga HKBP sebagai gereja hadir di sana mendidik warga jemaat itu menjadi warga negara yang baik juga. Nah, artinya dari hati yang paling dalam kami ingin menyampaikan, saya selaku pendeta HKBP di Cilegon ini menyampaikan bahwa kami sangat membutuhkan rumah ibadah ini. Kami sangat membutuhkan berdirinya gereja ini sesuai dengan kondisi yang telah saya sampaikan di atas. Nah, seturut dengan itu kami mengajukan pendirian gereja ini, dan kami tahu, kami mengerti hukum dan taat hukum. Bagaimana proses pembangunan ini seturut dengan regulasi yang ada, yaitu SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Kami telah mengangkat panitia sebagaimana ada bapak-bapak yang ada di sini. Karenanya hal-hal teknis dan semua proses pengajuan persyaratan telah kami sampaikan kepada panitia. Oke, teman-teman sekalian, itulah keterangan dari pendeta ya HKBP yang ada di Cilegon dan juga panitia ya pembangunan gereja yang segera akan dibangun tetapi dihambat oleh kandurun-kandurun yang katanya rahmatan lil alamin ya, yang katanya agama damai gitu ya, tetapi mereka menolak pembangunan gereja ya. Di mana sih hati nuraninya teman-teman sekalian? Bayangkan ya, sekalau seperti keterangan disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, ada 3.903 jiwa orang Kristen yang ada di kota Cilegon itu sendiri. Ya, apakah tidak layak mereka harus mendapatkan gereja, rumah ibadah? Dan kalau yang 3.903 jiwa itu harus pergi setiap minggunya ke kota Serang, bayangkan teman-teman sekalian macetnya dari jam berapa ke jam berapa gitu ya. Bahkan kita mendengar tadi itu dibagi beberapa shift ya, beberapa kali ibadah ya dilaksanakan setiap hari minggunya ya. Setiap hari minggu mereka harus menderita untuk beribadah. Sementara masjid yang ada di kota Cilegon itu banyak sekali. Musola, masjid itu di mana-mana di kota Cilegon itu lengkap. Tetapi gereja satu pun tidak ada di kota Cilegon. Di mana pemerintah di sini? Ya. Makanya teman-teman sekalian, sampai pada hari ini saya secara pribadi sebagai tokoh agama Kristen masih berdoa ya, kiranya janji daripada Pak Menteri Agama itu secepatnya ya dilaksanakan. Orang-orang yang mengacaukan, orang yang melarang itu harus diproses secara hukum. Ini negara NKRI, bukan negara agama Islam, gitu. Ya, jadi mari teman-teman sekalian kita terus suarakan kebenaran ini. Kita suarakan hak kita di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan ya diperjuangkan oleh satu agama saja, tetapi 5 agama, bahkan 6 ada Konghucu ya. Dan agama-agama daerah pada waktu itu
Ada kepercayaan-kepercayaan tertentu dari setiap suku. Itu yang memperjuangkan sehingga berdiri NKRI. Berdirilah Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Teman-teman sekalian, miris memang kita dengarkan cerita ini. Tetapi itulah yang terjadi terhadap orang-orang Kristen di Indonesia ini. Bukan hanya di kota Cilegon. Ya, ada beberapa tempat kandurun-kandurun begitu beraninya mereka memasang spanduk menolak pembangunan gereja, segel gereja, ibadah ditolak. Ya, dan kalau kita melihat seakan-akan aparat tutup mata gitu. Bahkan beberapa juga teman-teman sekalian ada aparat ketika ada ibadah di situ. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga heran teman-teman sekalian. Ya, semoga saja Indonesia tetap damai teman-teman. Ya, kita terus doakan pemerintah yang ada, mulai dari presiden, seluruh kabinet-kabinetnya, Kapolri, dan juga terlebih-lebih ya Menteri Agama kita, supaya dia menegakkan keadilan bagi semua agama yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, saya ulangi kembali bahwa dengan adanya kejadian di Cilegon ini, itu akan membuka pintu mujizat bagi orang-orang Kristen yang ada di Cilegon. Percayalah bahwa Tuhan akan campur tangan dan akan banjir pertobatan di kota Cilegon. Akan ada banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak buta, tidak tutup telinga terhadap doa-doa dan seruan, pergumulan orang-orang Kristen yang ada di kota Cilegon. Cepat atau lambat, gereja akan berdiri megah di kota Cilegon. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.